Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Dan yang tidak sehat insya Allah akan diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas ini tentang hikmah ditutupnya telinga manusia dari siksa kubur. Ada yang banyak bertanya ini, mengapa sih kita tidak mengetahui suara orang yang di dalam kubur? Pasti banyak yang berpikir, mengapa kita tidak bisa mendengar siksaan orang yang di dalam kubur? Sedangkan pada dasarnya banyak yang menjelaskan bahwa mereka manusia akan disiksa di dalam kubur atas perbuatan mereka tersendiri. Namun mengapa kita tidak pernah mendengar ada jeritan sekalipun yang bersumber dari kubur? Bahkan banyak yang mendengar langsung mendatangi ke makam kuburan, tidak mendengar suara apa saja yang ada di dalam kuburan, melainkan suara jangkrik dan kodok. Nah, di sini kita akan membahas. Nah, semua dari kita ini hampir akan dipastikan lalai tentang sebuah dimensi yang disebut dalam kubur. Padahal bahwa diketahui dimensi ini, suka atau tidak, semua orang akan menjadi penghuninya. Inilah rumah yang akan kekal. Mau rumah besar, mau rumah mewah, setinggi manapun, sebesar manapun, kita akan meninggalkannya dan beralih kepada rumah yang baru, rumah yang kekal, yaitu alam kubur. Nah, kalau ada yang ingin rumah baru bisa hubungi saya secepatnya ya. Nah, kesibukan ini di dunia telah banyak melekkan orang dari mengingat kubur dan mengingat Allah. Bahkan lupa juga mempersiapkan diri untuk memasuki alam yaitu kubur. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur 1-2. Jadi hikmahnya ini tidak diketahui oleh binatang. Maka kita dapat mengetahui hikmah tersebut dari apa yang terjadi pada keadaan Rasulullah SAW yang hampir terjatuh ketika melewati kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Imam Ibnul Qayyim berkata, Tuan kami Abu Abdullah Muhammad bin Ar-Rajid Al-Harani menyampaikan kepada kami bahwa dirinya keluar dari rumah setelah waktu asar menuju suatu kebun. Nah, dan sebelum matahari terbenam, saya berada di tengah kuburan. Tiba-tiba terdapat kerikil api seperti wadah kaca, sedangkan mayit itu berada di tengahnya. Dan saya pun mengusap-usap mata, dan seraya berkata, apakah saya tertidur ataukah saya dalam keadaan sadar? Kemudian saya menoleh ke pagar kota dan saya berkata, demi Allah, saya tidak dalam keadaan tidur. Kemudian saya menemui keluarga dalam keadaan terheran-heran, dan mereka pun memberikan makanan, tetapi saya tidak bisa makan. Kemudian saya sampai di kota dan bertanya tentang pemilik kubur tersebut, dan ternyata orang yang dikubur tersebut, orang yang di dalam kuburan tersebut ialah seorang rentenir yang meninggal dunia pada hari itu. Nah, jadi melihat api ini di kuburan sama halnya dengan melihat malaikat dan jin yang terkadang tampak nyata bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa mengandung hikmahnya besar jika ditutupi telinga ketika ada suara-suara dari siksa kubur. Nah, saudara sekalian, betapa banyaknya hikmah ketika kita ditutupkan telinga kita oleh suara-suara yang sangat lantang dari siksa alam kubur. Nah, mungkin jikalau setiap manusia mendengar, mungkin manusia akan takut terhadap siksa kubur. Maka manusia tidak akan memikirkan yang namanya harta, dan manusia akan memikirkan yang namanya sedekah. Nah, jadi dari keterangan tersebut kita mengetahui, saudara,
apalah kegunaan daripada kita mendengar siksa kubur? Yang utama adalah supaya kita sadar. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah tidak menceritakan dan Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kita tentang suara-suara yang ada di alam kubur. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu gambaran terhadap orang-orang yang Allah kehendaki.